Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Pola Asuh dalam Keluarga Kumuh. Di mana kami terdiri dari saya sendiri, Erika Wandasari, Nurul Huda, Sakinah Andia Jinan, dan Ibu Susiati. Di mana makalah kami ini kami kutip dari studi kasus dalam sebuah jurnal. Pada slide pertama, dulu pandangan tentang anak yang lebih dominan adalah banyak anak, banyak rezeki. Namun pada masa sekarang pandangan itu telah bergeser menjadi banyak anak, banyak beban. Pada umumnya, masyarakat menganggap anak adalah kebanggaan orang tua. Sehingga apabila dalam satu keluarga tidak terdapat anak seorang pun, maka kehidupan dunia terasa hambar. Anak telah mengisi relung-relung hati orang tua di dalam menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Keberadaan anak begitu diperhatikan dari dulu hingga sekarang. Dulu pandangan tentang anak lebih dominan adalah banyak anak, banyak rezeki. Namun pada masa sekarang, pandangan itu telah bergeser menjadi banyak anak, banyak beban. Karena setiap anak pada dasarnya lahir di dunia ini seharusnya disediakan fasilitas hidup yang berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun pada akhir-akhir ini ada sebagian kalangan masyarakat yang memperlihatkan kenyataan berbeda. Anak-anak justru dituntut bekerja untuk mencari uang sebelum waktunya. Pada slide yang kedua, ada sebagian kalangan masyarakat yang memperlihatkan kenyataan berbeda. Anak-anak justru dituntut bekerja untuk mencari uang sebelum waktunya. Anak-anak yang belum punya skill apapun dituntut bekerja untuk mencari uang sebelum waktunya. Dan mereka harus mengamen sambil menengadahkan tangan mereka untuk mendapatkan uang receh daripada pengendara motor di jalan raya. Di saat anak-anak seharusnya menikmati kebebasan mereka bermain, tiba-tiba harus terengut karena harus mencari uang untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Jika dilihat sepintas, mungkin itu dirasa sebagai sesuatu yang wajar karena terdesak oleh keadaan ekonomi orang tua yang lemah. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, keberadaan pengamen anak-anak itu justru tidak terlepas dari kekerasan ekonomi yang mereka alami. Mungkin selama ini masyarakat hanya melihat kekerasan sebagian besar dari sudut fisik saja, akan tetapi apa yang dialami pengamen anak jalanan itu lebih pada kekerasan psikis dan ekonomi mereka. Slide selanjutnya, latar belakang orang tua. Sebelumnya, hasil observasi ini kami ambil dari salah satu jurnal yang ada di internet yang menurut kami cocok dengan materi yang akan kami bawakan. Nah, dalam jurnal tersebut, nama-nama yang ada di dalam hasil observasi ini hanya disebut inisial-inisialnya saja, seperti berikut. Nama ibu SRT, asal ibu Sragen, Jawa Tengah. Pekerjaannya adalah pengamen, agamanya Islam. Nama ayah tidak disebut dalam hasil observasi tersebut. Asalnya Sudagaran, Yogyakarta. Pekerjaannya seorang buruh serabutan, agamanya Islam. Ibu SRT sekeluarga tinggal di Jelagran kurang lebih 7 tahun dengan mengontrak satu kamar dengan harga 5.000 per hari. Pasangan suami istri ini dikaruniai 4 anak, yaitu anak sulungnya NA yang duduk di sekolah dasar, TA belum sekolah, PD belum sekolah, RN yang baru berusia 2 tahun. Ibu SRT ini mengamen setiap hari mulai dari jam 4 sore hingga jam 6 sore. Mengamen ini tentunya dilakukan atas kehendak Ibu SRT sendiri, walaupun suaminya juga mengizinkan.
Pekerjaan suaminya yang sebagai buruh serabutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Pada awalnya, Ibu SRT ini mengamen sendirian, hingga keempat anaknya dititipkan kepada anak yang tertua. Lambat laun, Ibu SRT mengajak anak sulungnya yang bernama NA untuk ikut serta dalam mengamen. Nah, mereka Ibu SRT dan NA dan ketiga adik NA mengamen dalam lokasi yang sama. Namun lama-kelamaan NA memilih lokasi sendiri terpisah dari ibunya. Gambaran latar belakang keluarga. Menurut pengakuan NA, jika ia tidak mengamen langsung dimarahi oleh ibunya. Kemudian NA juga dihajar dengan dicubit, dipukuli pada pundak kanan dan kiri dan sebagainya. Semua uang hasil mengamen NA disimpan oleh ibunya karena khawatir kalau disimpan bapaknya bisa digunakan untuk mabuk. Begitu keterangan NA lebih lanjut. Selama ini, pengelolaan uang hasil mengamen dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bayar sekolah dan untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam kaitannya dengan pendidikan sekolah, anak-anaknya, Ibu SRT sebenarnya sudah menyuruh belajar setiap malam, tetapi anak-anaknya tetap tidak mau. Namun, prestasi belajar NA ternyata mendapatkan nilai yang lumayan dalam rapotnya, rata-rata 7. Sebenarnya sudah agak lama NA ingin berhenti mengamen. Namun, apa daya, ia tidak berani membantah perintah orang tuanya untuk terus mengamen demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal, NA ingin sekali belajar secara penuh, agar pada suatu saat nanti bisa mencapai kesuksesan, sehingga pekerjaan mengamen bisa ditinggalkan betul-betul, dan ia ingin bekerja pada perusahaan atau menjadi wira swasta. Gambaran kognitif dan kecerdasan NA. NA termasuk anak yang cukup cerdas. Nilai rapotnya rata-rata tinggi. Jika ada PR, NA belajar di tempat temannya dan juga mengikuti les yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang sedang melakukan KKN di daerahnya. Padahal NA ingin sekali belajar secara penuh agar pada suatu saat nanti bisa mencapai kesuksesan, sehingga pekerjaan mengamen bisa ditinggalkan betul-betul, dan ia ingin bekerja pada perusahaan atau menjadi wira swasta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moral keagamaan pada studi kasus tersebut, yaitu Ibu SRT dan sekeluarganya memeluk agama Islam. Namun Ibu SRT sendiri kadang sholat dan kadang juga tidak melakukan sholat. Sedangkan suaminya sama sekali tidak melakukan ibadah sholat. Nah, si NA pun tidak pernah dimarahi jika tidak melaksanakan sholat. Selanjutnya, pola asuh pada studi kasus tersebut, yaitu paparan sepintas di atas menunjukkan bahwa Ibu SRT dan suaminya menerapkan pola asuh yang otoriter terhadap NA. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya pemaksaan kepada NA untuk selalu mengamen di jalanan. Ketika NA tidak mau mengamen di jalanan, maka tidak segan-segan tangan Ibu SRT melayang kepada NA. Maka dampak yang bisa diamati pada NA yaitu setiap harinya ada rasa ketakutan yang terus melanda pada dirinya apabila ia tidak bisa mendapatkan uang hasil mengamen sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nah, sebenarnya di studi kasus ini pun ada dua pola asuh yang diterapkan, yaitu permisif dan otoriter. Nah, permisif itu gaya mengasuh ini sering juga disebut dengan memanjakan dan membebaskan terhadap anak. Gaya
pengasuh yang permisif biasanya dianut oleh mereka yang reaktif, cenderung menghindari konfrontasi dan hanya menangani situasi setelah terjadinya itu. Dan ada juga pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu pengasuhan yang kaku, diktator, dan memaksa anak untuk selalu mengikuti perintah orang tua tanpa banyak alasan. Nah, dalam pola asuh otoriter ini biasanya ditemukan penerapan hukuman fisik dan aturan-aturan tanpa merasa perlu menjelaskan kepada anak apa saja, apa guna dan alasan dibalik aturan tersebut. Pada kesimpulan studi kasus tersebut yaitu setiap orang tua dalam keluarga menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Ada yang menerapkan pola asuh permisif, otoriter, dan demokratis. Sebagian besar dari mereka menerapkan pola asuh otoriter. Pada pemilihan pekerjaan anak jadi pengamen di jalan, namun dalam urusan belajar, pekerjaan rumah, dan beribadah, mereka menerapkan pola asuh permisif. Hanya sedikit saja yang menerapkan pola asuh demokratis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.